Tidak terlepas daripada itu, tempat itu orang-orang yang ada di tempat itu menjadi rahmatnya. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan orang-orang yang duduk di tempat yang diberikan rahmat itu akan mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. Hatinya tenang, meskipun banyak utara, tidak. Hatinya tenang, tidak galau, meskipun baru putus. Tapi di sini tidak ada yang putus ya. Orang dulu dengan nikah kok di sini ya, kecuali Bang Ain. Oh, ada juga saudara hitam putra mahkota, sudah nikah juga. Mudah-mudahan yang sudah menikah hubungan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum menikah semoga segera menyusul dan mendapatkan pasangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pasangan yang taat ini diperlukan kawan-kawan. Karena memang yang menjadikan keturunan kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau pasangan-pasangan kita ataupun kita sendiri itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan menghasilkan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita sendiri taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia ini ada satu kegiatan yang sering dilakukan setiap minggunya, bahkan wajib untuk dikerjakan bagi setiap muslim, yaitu salat Jumat. Di dalam salat Jumat itu wanita juga boleh hadir. Gugur kewajiban salat zuhurnya ketika dia salat Jumat. Hanya dia tidak menyempurnakan dari 40 yang wajib hadir ketika Jumat itu. 40 orang wajib hadir ketika salat Jumat dan 40-nya itu semuanya laki-laki. Ketika 39 laki-laki dan disempurnakan satu orang wanita, itu tetap tidak mencukupi 40 dari orang yang salat Jumat. Namun perempuan sah salat Jumat, tetapi tidak wajib. Dan di dalam Jumatan itu kita diingatkan, dan salah satu peringatan itu menjadi rukun di dalam khutbah Jumat, yaitu apa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Setiap Jumat kita diingatkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang bekal yang paling agung, bekal yang paling mulia untuk kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa ini menjadi bekal yang paling baik bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesuksesan seseorang bukan ketika dia menjadi presiden. Kesuksesan seseorang bukan ketika dia menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi aparat negara, menjadi pemerintah. Tidak. Kesuksesan seseorang bukan dilihat dari profesinya, tetapi kesuksesan seseorang yang bukan terletak pada itu semua, juga bukan terletak pada pedagang yang luar biasa dagangannya, tetapi kesuksesan seseorang terletak pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia laki-laki maupun dia perempuan, baik dia masih muda ataupun dia sudah tua, baik dia belum menikah ataupun dia sudah menikah, baik dia belum punya anak ataupun dia sudah punya anak, baik dia tinggal di desa maupun dia tinggal di kota. Apapun profesinya, bagaimanapun keadaannya, siapapun dia akan sukses ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'amila shalihan
min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Maka pasti di situ ada lam taukid namanya. Artinya itu pasti. Falanuhyiyannahu ditambah lagi ada min taukid. Sudah ada lam taukid ditambah lagi min taukid, sehingga pastinya menjadi dua. Pasti kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Jadi ini mesti yakin, kawan-kawan. Kita mesti yakin bahwa kesuksesan kita ini ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah akan berikan 3 kepada mereka. Apa itu? Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Maksudnya apa? Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita, bukan zatnya, tapi sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan takdirkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu. Tanpa kebersamaan dengan Allah. Maka 3, yang pertama ma'iyatullah, yang kedua nusrullah, pertolongan Allah, dan yang ketiga kita akan dapatkan janji-janji Allah berupa surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini yang dikejar bukan harta, kawan-kawan, bukan pangkat juga, bukan apa-apa. Yang kita kejar dalam hidup ini ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala itu perkara yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan ini. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah mesti kita kejar. Sehingga para ahli suci itu mengatakan dalam makalah-makalahnya, kuotas-kuotasnya, mereka sampaikan bahwa kita hidup di dunia ini ada 2 yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, apa yang kita harus dapatkan. Yang kedua, apa yang harus kita tinggalkan. Yang harus kita dapatkan itulah keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita tinggalkan itulah keridhaan manusia. Sampai kapanpun manusia nggak akan pernah diridhoi oleh manusia seutuhnya. Sampai kapanpun. Gak akan mungkin seseorang itu disukai oleh seluruh manusia, diridhoi oleh seluruh manusia. Gak akan mungkin. Bahkan satu orang manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW, itu masih banyak orang yang benci kepada dia, sehingga ada juga orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah dukun, dia itu adalah orang gila, dia itu adalah penyihir, dia itu adalah pendusta. Seorang nabi, seorang manusia yang paling sempurna dalam kehidupan ini, masih ada orang yang benci. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tolak ukur perbuatan kita, pekerjaan kita, apapun tingkah laku kita. Yang kita tuju adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang lain. Dan ini sudah didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka digelari radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang tauhid. Bahwasanya tauhid ini merupakan sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Tauhid itu iman.
Iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman ini mahal harganya. Tapi yang tahu harganya bukan manusia. Yang tahu harganya iman ini setan. Yang tahu harganya iman ini setan. Manusia nggak tahu. Makanya manusia ini meremehkan iman itu sendiri. Jadi semakin mahal harga satu barang, maka akan semakin kecil timbangannya. Ya. Jadi semakin mahal sebuah barang, akan semakin kecil timbangannya. Kalau kita beli tanah itu kita belinya 1 truk, 2 truk, kan? 1 kol diesel, 2 kol diesel, itu kalau beli tanah, ya kan? Tanah itu murah. Tapi kalau kita beli emas, bisa nggak kita belinya itu 1 truk, 2 truk? Nggak ada. Bahkan kalau ada orang yang mau beli emas 1 truk, 2 truk, ini dibilang gila. Ada duit rupanya sebanyak itu. Nggak ada orang yang mampu beli. Presiden mungkin mampu. Mampu nggak? Nggak juga. Karena nggak ada yang mampu beli emas sebanyak 1 kol diesel ataupun 2 kol diesel. Sebab apa? Sebab harga emas ini mahal, maka timbangannya jadi kecil. Nggak 1 kol diesel, 2 kol diesel, tapi 1 gram, 2 gram. Iya kan? Ada yang lebih mahal dari itu, lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada perak. Apa itu? Timbangan yang paling kecil itu, sekecil-kecil biji zarrah, Allah akan balas surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Apa itu? Itulah iman kepada Allah. Sekecil-kecilnya iman, Allah akan berikan surga yang luasnya 10 kali lipat. Kita udah pernah ke Suriname. Ada yang tahu Suriname? Suriname itu nama satu negara yang kawan-kawanku sempat berangkat ke sana kemarin itu waktu saya masih di BBA. Sekitar jam 1 malam mereka pulang. Itu orang Eknabara sana, Ustaz Bukhari Pasha, itu mampir di Masjid Al-Mu'min BA kilometer 15. Jadi mereka cerita bahwa kami pulang dari Suriname. Di sana banyak orang yang belum kenal dengan agama Islam. Di sana masih banyak orang yang menyembah pohon, menyembah batu, gitu. Bahkan ada yang tak mengenal Tuhan sama sekali. Mereka nggak menyembah siapa-siapa karena mereka nggak tahu ada Tuhan yang wajib untuk disembah. Dan mereka dakwah di sana sampai banyak orang yang masuk Islam di sana. Ada ratusan orang yang masuk Islam di Suriname ketika itu. Nah, kita belum pernah main-main ke Suriname. Jangankan Suriname, negara selain Indonesia, satu Indonesia ini belum kita kelilingi semua. Tapi sekecil-kecilnya iman, Allah berikan kepada kita surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Masya Allah. Dan kalau iman sekecil biji zarrah ini kita bawa sampai mati. Kalau sekecil biji zarrah ini hilang ketika kita mati, maka nggak ada tempat kita di surga. Sekecil-kecilnya iman, Allah kasih kepada kita surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Masya Allah. Saking mahalnya ini harga iman. Sehingga setan datang, dia yang tahu harga iman ini. Sehingga dia kelabui ini manusia, dia bisikkan perkara-perkara yang membuat syirik di hati manusia. Bahwa ketika manusia ini melihat ada pekerjaan yang menghasilkan uang, maka setan datang untuk membisikkan kepada manusia, kalau kamu nggak kerja, kamu nggak dapat uang. Lalu siapa yang memberikan uang itu? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau nggak kerja nggak dapat uang, tapi itu secara kausalitas. Secara hukum sebab akibat. Ada sebab akibat namanya. Sebab akibat itu sebab kausalitas. Hukum kausalitas namanya. Hukum sebab akibat. Orang kalau lapar, makan, laparnya hilang. Orang kalau ngantuk, tidur, ngantuknya hilang. Orang kalau haus, minum, hausnya hilang. Ini kausalitas. Hukum sebab akibat. Tetapi ada hukum di atas kausalitas itu.
dialah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah yang menghilangkan dahaga itu. Secara kausalitas kalau haus minum, tapi minum ini niatnya apa? Niatnya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan saya, kalau saya ini haus ya saya minum. Meskipun perintahnya itu tidak sesuai, tidak sebagaimana redaksinya seperti itu. Tapi para ulama membagi tahu kepada kita, kalau lapar makan, kalau minum, kalau haus minum, kalau kamu nggak punya uang kamu bekerja, ini semuanya menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu ada yang disebut namanya hukum akal. Di dalam kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ummul Barahim, di dalam kitab ini disebutkan yang pertama sekali dibahas di dalam kitab ini adalah hukum akal. Kalau kita belajar ilmu tauhid, maka kita akan temui pelajaran yang namanya hukum akal. Ada namanya wajib akal, mustahil akal, dan jaiz akal. Sudah pernah dijelaskan sama Ustaz Nironi barangkali? Ada yang masih ingat? Ada. Jadi hukum akal itu ada yang wajib bagi akal, ada yang mustahil bagi akal, ada yang mungkin bagi akal, atau boleh saja bagi akal. Kalau saya minum kopi ini apakah harus ada? Apakah wajib ada kopi ini? Kopi ini nggak wajib ada. Kopi ini nggak wajib ada, dan nggak wajib juga nggak ada. Karena buktinya sekarang ada. Kopi ini nggak wajib ada, sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada. Boleh tidak ada, boleh dan boleh ada. Kalau sekarang ada, berarti dia ada. Kalau dia tidak ada, berarti dia tidak ada. Dia sah saja, boleh ada, boleh tidak ada. Inilah yang disebut mungkin akal atau boleh bagi akal. Mungkin bagi akal atau boleh bagi akal. Begitu juga keadaan kita sekarang ini. Adanya kita ini apakah wajib ada? Enggak. Kita ini enggak wajib ada. Tapi toh sekarang ada. Bahwa kita ini boleh ada, boleh enggak ada. Syukurnya sekarang kita diadakan. Maka inilah yang disebut namanya mungkinul akal. Mungkin bagi akal. Tapi yang kedua, saya bilang kopi ini di atas meja. Tapi di dalam waktu yang bersamaan, dengan kopi yang sama, saya sebut kopinya di bawah meja. Kira-kira masuk akal? Saya katakan kopi ini di atas meja, tapi dalam waktu yang sama saya sebutkan juga kopinya di bawah meja. Inilah yang disebut mustahil akal. Tidak mungkin bagi akal. Yang wajib akal, wajib adanya. Jadi yang pertama, wajib bagi akal. Wajib bagi akal itu apa? Wajib bagi akal itu ma la yutasawwar fi aqli adamu. Ma la yutasawwar fi aqli adamu. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan di dalam akal kalau dia tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan di dalam akal ketiadaannya. Nggak bisa digambarkan. Harus ada. Contohnya apa? Seorang penulis di dalam sebuah tulisan. Apakah mungkin ada tulisan nggak ada yang menulis? Nggak mungkin kan? Pasti ada yang menulis. Inilah yang disebut wajib bagi akal. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan ketiadaannya, wajib ada. Dan inilah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi pencipta alam semesta, dan adanya alam semesta ini menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada alam sebagus ini
Alam yang seluas ini, seindah ini, nggak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana tahunya? Dari mana kita tahu bahwa alam semesta ini Allah yang menciptakannya? Hah? Yang pertama kita punya pikiran. Yang pertama kita punya akal itu sendiri. Kalau kita berpikir, maka kita akan berpikir sampai pada pikiran nggak mungkin ada alam semesta ini tanpa ada yang menciptakan. Kemudian yang kedua ditambah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini mengutus utusan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, namanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Lalu kemudian disampaikanlah kepada seluruh manusia. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Maka dibuktikan Al-Quran itu. Al-Quran itu kalam Allah apa kalam utusan tadi? Kira-kira Al-Quran itu kalam siapa? Ucapan siapa? Al-Quran itu tentu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebagai penyampai saja. Dan bukti bahwa Al-Quran itu memang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Buktinya Rasulullah SAW itu sendiri adalah orang yang bukan baca, tidak baca dan tidak tulis. Tidak mungkin seorang Nabi Muhammad SAW yang tidak baca dan tidak tulis itu membuat Al-Quran yang sebegitu indah kalimatnya, bahasanya, sebegitu tebal bukunya, kalimatnya begitu indah. Nggak ada satu orang Arab pun, bahkan orang seluruh dunia yang bisa menandingi keindahan bahasa Al-Quran itu. Dan ini tidak mungkin diciptakan oleh seseorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Maka Al-Quran ini memang kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada 3 kemungkinan. Al-Quran ini kalamnya orang Arab, atau kalamnya Nabi Muhammad, atau kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan kalamnya orang Arab, nggak ada tuh orang Arab yang bisa menciptakan ayat semisal Al-Quran. Kalau dikatakan kalamnya Nabi Muhammad tidak baca dan tidak tulis, tidak pernah berguru kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW yang terbukti orangnya jujur dari sejak belum diangkat menjadi Rasul dan sampai diangkat menjadi Rasul, kemudian menyampaikan bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti memang Al-Quranul Karim adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itu menceritakan tentang adanya surga dan neraka, dan menjelaskan bahwasanya kepada manusia bahwa manusia seluruhnya innakum lamayyitun, bahwasanya seluruh manusia itu akan menjadi mati. Setelah kematian itu akan ada surga dan neraka. Surga menjadi tempat balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, neraka menjadi balasan bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Yakinkah kita? Kalau kita nggak belajar tauhid, maka kita nggak yakin itu. Kita mesti yakin itu, kita pelajari itu dan kita tetapkan dalam hati kita. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa saya yakin bahwa kelak setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang abadi selama-lamanya. Ada kehidupan yang sebenarnya setelah kehidupan dunia ini. Apa yang saya cari di dunia ini? Dari mana saya, untuk apa saya, dan kemana saya setelah kehidupan ini? Dari mana saya? Dan untuk apa saya diciptakan di dunia ini? Dan kemana saya akan dilanjutkan? Kemana saya akan dihantarkan setelah kehidupan dunia ini? Jadi yang pertama sekali adalah wajibul akal, wajib bagi akal. Ma la yutasawwar fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan ketiadaannya, wajib adanya. Simpelnya, wajib akal itu wajib adanya, nggak mungkin nggak ada. Ya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama
ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah itu menjelaskan ada 20 sifat menjadi bagian dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkewajiban mempunyai sifat itu, bukan. Tapi bagi akal kita wajib Allah punya sifat-sifat itu. Itulah 20 sifat yang kita pelajari. Wujud dan baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmuha yahsama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Inilah 20 sifat yang wajib diketahui, karena wajib bagi Allah SWT, wajib kita untuk mempelajarinya. Hafal nggak wajib memang, tapi tahu wajib. Mukhalafatul hawadits itu benar nggak sifat Allah? Benar. Apa maksudnya? Tahu. Coba kita sekarang ditanya mukhalafatul hawadits itu artinya apa? Maksudnya apa? Kira-kira kita jawab apa? Kalau tahu alhamdulillah. Tapi kalau belum tahu perlu dipertanyakan ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita belajar ini. Maka bersyukurlah kita ada BBH, Badan Batu Hijrah, menjadi wadah bagi pemuda-pemuda hijrah untuk bisa belajar agama. Meskipun belajarnya itu seminggu sekali, Jumat sore, itu pun cuma 1 jam. Sebenarnya belajar itu bukan 1 minggu sekali, tapi belajar itu setiap hari. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka jangan gara-gara kita kerja cari uang, panjang kali cari uang, sampai kita lupa belajar, sampai kita lupa apa tujuan kita hidup di atas dunia ini dan kemana kita akan dihantarkan setelah kehidupan yang sana ini. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan belaka. Senda gurau dan permainan belaka aja kita ini. Jadi perempuan tuh main-main, jadi istri main-main, jadi suami main-main, jadi laki-laki main-main, jadi pedagang main-main, jadi fotografer main-main, ya kan? Jadi Islam pun main-main ya. Ya kan? Jadi pemerintah main-main, jadi pedagang, jadi nelayan, jadi tukang pendel, main-main semua. Tapi main-main ini, jualan ayam enggak, belum sempat dibilang. Jualan ayam juga main-main. Tapi main-main ini pula yang menentukan kehidupan kita setelah kehidupan ini. Main-main ini main-main yang bukan main. Ya, main-main ini main-main yang bukan main-main. Main-main ini menentukan kehidupan kita setelah kehidupan yang fana ini. Maka mainkanlah peran kita dengan main yang bagus, iya kan? Acting yang bagus. Tapi actingnya ini bukan untuk pujian manusia, tapi actingnya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istri yang main-mainnya bagus, iya kan? Jadi suami yang mainnya main-main bagus juga. Tapi main-mainnya bagus itu bukan untuk dipuji oleh istri, dipuji oleh suami, tapi kita harapkan pujian dari Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu diingat-ingatkan lagi. Jadi untuk sore ini kita nggak membahas banyak-banyak. Saya cuma ingin kita ini sama-sama berpikir. Sama-sama berpikir bahwa kehidupan yang sementara di dunia ini akan kita tinggalkan sebagaimana orang-orang yang dulu punya kekayaan dan kekuasaan meninggalkan dunia yang fana. Kita dengar cerita Fir'aun, kita dengar cerita Namrud, bagaimana kekuasaan mereka. Mereka adalah raja-raja yang tidak taat kepada Allah. Baik mereka raja-raja yang taat kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, ataupun raja-raja yang taat kepada Allah, sebagaimana Nabi Sulaiman. Kerajaannya itu antar
alam, bukan hanya manusia saja, tapi juga jin dan beserta hewan-hewan berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Kemana Nabi Sulaiman itu sekarang? Nggak ada. Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia. Nabi Sulaiman itu sudah dikubur di dalam bumi jasadnya. Sebagaimana orang-orang terdahulu, ya kita juga akan nanti akan ada saatnya juga dikubur ke atas di dalam perut bumi, ya kan? Semua kita pasti mengalami hal yang sama sebagai pertanyaannya, apa bekal kita? Bekal kita sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, ya tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia muda, mau dia dewasa, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia suami, mau dia istri, mau dia di kota, mau dia di desa, semuanya wajib untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Selain daripada kaji ilmu agama, para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna itu dengan mengikuti 6 sifat para sahabat. 6 sifat para sahabat itu apa? Yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua salat khusyuk wal khudu', yang ketiga ilmu ma'al dzikir, yang keempat ikramul muslimin, yang kelima tasbihun niyah, dan yang keenam dakwah wa tabligh. Khuruj fi sabilillah. Inilah 6 sifat yang mesti kita pelajari untuk kemudian bisa mengamalkan agama secara sempurna. 6 sifat ini tadi bukan agama yang sempurna, tapi 6 sifat ini kalau kita mempelajarinya, kita akan mudah mengamalkan agama secara sempurna. Ketika kita mengamalkan agama secara sempurna, kita akan mendapatkan kata sebagaimana yang disebutkan tadi, ma'iyatullah dan nusratullah dan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, bahwa hukum akal yang pertama adalah wajib akal. Yang kedua akal. Kalau tidak akal adalah adanya, kalau akal yang tak adanya. Wajib tidak ada, tak ada. Mustahil akal. Mustahil akal itu apa? Mustahil akal itu tidak. Itu bagi-bagi. Itu maksudnya apa? Teman bagi Allah dalam ketuhanan, nggak mungkin ada bagi Allah. Nggak itu bagi Allah. Nggak wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fihima alihatun illallah ada ada Tuhan-Tuhan selain Allah di atas muka bumi semesta ini. Kalau ada Tuhan selain Allah Taala semesta ini, ini Subhanahu wa taala punya Tuhan yang berhak untuk itu. Yang ketiga, mungkin bagi akal, mungkin akal itu mungkin bagi akal ada alam semesta ini. Alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya ini boleh ada dan boleh tidak ada. Boleh ada dan boleh tidak ada. Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala itu hanya disematkan sesuatu yang mungkin akal ini yang boleh ada dan boleh tidak ada. Sehingga nggak boleh ditanyakan Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menciptakan alam semesta itu bisa ditanyakan. Ceritakan mampu mencatat hati besar sehingga batu bisa ditanyakan. Karena itu tidak mungkin bagi akal. Tidak mungkin bagi akal itu maksudnya mustahil bagi akal. Sesuatu yang tidak mungkin adanya. Sesuatu yang tidak mungkin
adanya. Maka dengan meyakini atau mempelajari hukum akal ini, inilah proses pertama di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar, sahih sampai ajal menjemput kita, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa sekecil-kecilnya iman saja Allah berikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Kalau imannya lebih besar daripada itu, maka tidak ada yang mampu mengukurnya. Bahkan memang surga itu tidak mampu diukur keindahan, kenikmatan, kelezatannya. Sehingga disebutkan, Rasulullah SAW sebutkan, "U'tiya li'ibadiyas salihin ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar." Dijanjikan, diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saleh, adalah sesuatu yang dijanjikan kepada mereka itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di hati seorang pun manusia. Sehingga apapun yang mereka bayangkan tentang surga, maka surga jauh lebih indah dari apa yang mereka bayangkan. Dan untuk mendapatkannya itu, dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sabdakan, melalui Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Lalu kemudian Jibril alaihissalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan gak ada nanti manusia yang masuk ke dalam surga. Begitu sulitnya. Tapi kesulitan itulah yang mesti kita tempuh, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan dapat manfaat kepada semua, khususnya kepada diri kita sendiri, dan kita semua dimudahkan untuk mengamalkannya. Kita memudahkan diri sendiri, dan bersama sini terdapat dalam dan kesempatan berkembang mengucap dalam pengantaran dengan berbagai Tuhan bisa memaafkan. Barangkali dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, dan boleh persilakan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.